Banyak sakitnya hati, penyakit hati itu, iri, dengki, hasut, itu penyakit hati, dendam. Ada, nggak bisa melihat orang bahagia, nah, kita yang sengsara. Ngelihat orang bahagia kita sengsara. Tapi ngelihat orang sengsara, nah kita yang bahagia gitu. Untung katanya. Masya Allah, ini hati yang sakit ini. Ya, ngelihat kawan beli mobil, nah kita yang puntang-panting dipikir dari mana dia duit ya. Kemarin tuh bikin rumah, sekarang beli mobil lagi. Korupsi kali. Nah udah dosa lagi gitu. Ya, ini yang kata orang-orang belayar kita yang mabuk. Nah, ini namanya hati yang lagi sakit ya. Nah ngobati hati yang sakit ini pakai apa? Pakai zikir. Jadi kalau orang yang nggak senang zikir, artinya masih senang hatinya sakit. Ya, masih senang hatinya punya penyakit. Kadang-kadang penyakitnya bukannya satu, Pak, kronisnya sudah komplikasi lagi. Iri ada, dengki ada, hasud ada, dendamnya ada, hubul malnya ada, materialistis hubul mal, hubul jah, senang disanjung-sanjung. Ini penyakit semua ini. Masya Allah. Tapi kadang-kadang nggak tahu kita kalau lagi sakit, Pak. Sampai tua dipelihara terus itu. Sampai tua dipelihara. Kenapa? Bukan nggak tahu, enak, senang. Hatinya sakit. Coba kalau tubuhnya yang sakit, flu saja sedikit sudah cari dokter, cari obat. Kenapa? Karena kerasa. Tapi kalau hati yang sakit nggak kerasa. Maka kadang-kadang penyakit itu dari kecil sampai tua dipelihara terus gitu. Iri, dengki, merasa paling benar, merasa paling berilmu, paling tahu, itu penyakit semua itu. Ya, nggak ada yang tahu di sini kecuali saya. Nah, itu kena penyakit. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang dendam, ya, dendamnya nggak tanggung-tanggung, sepele, gara-gara nggak kepilih jadi pengurus, nggak datang-datang ke masjid lagi. Masya Allah. Ini dendam sama pengurus yang baru kepilih. Nah, begitu juga misalnya, ya, jabatan begitu, ya, gara-gara beda partai, ya umpamanya, jalan nggak diperbaiki nggak. Kenapa? Beda partai. Ini dendam, ini dendam politik. Ini penyakit hati. Ini kalau pejabat-pejabat itu misalnya hatinya banyak penyakit, nggak akan aman dunia. Maka obatnya gemuruhkan zikir, ya, di setiap masjid zikir la ilaha illallah supaya hati bersih. Ini kan enggak udah masuk zikir la ilallah mulai ngomel sana ngomel sini. Ini nggak boleh keras-keras zikirnya. Memang nggak boleh zikir keras-keras, Pak. Siapa pula yang ngajar zikir keras. Enggak. Zikirnya la ilaha illallah, bukan zikir keras-keras, bukan. Ya. Tapi dipekik-pekikkan, lagi dipekikkan aja sehingga dengar telinganya itu. Apalagi diam-diam gitu. Udah dipekik-pekik, la illallah, masih juga ngedongkol. Ya. Masih juga keras hati. Ya. Nah, makanya dulu kisahnya, ya. Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa bersama kaumnya kehabisan air, ya, Allah perintahkan wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang besar itu, ke batu keras itu. Ya, dia akan memancarkan 12 mata air. Nah, di zaman itu tongkat Nabi Musa dipukulkan ke batu, Pak. Keluarlah 12 mata air. Maka sakti betul tongkatnya Nabi Musa itu. Kan saya bilang kalau ada belilah itu, Pak. Wadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyaratain. Pukulkan tongkatmu ke batu itu, ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan mata air. Cuman di kita ini dipahami zaman dulu. Ini Al-Quran, Pak. Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk buat manusia. Mana petunjuknya? Nah, ini kadang-kadang kita nggak temukan petunjuk itu.
Kita hanya baca saja, itu sejarah Nabi Musa itu. Ini bukan bercerita sejarah, ini petunjuk. Nah, mari kita temukan petunjuknya. Wadrib bi'asokal hajar. Pukulkan tongkat. Tongkat itu apa? Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau nggak pakai tongkat nggak bisa berdiri, Pak. Nah, ini tongkat alat berdiri. Yang mau berdiri itu apa? Tauhid. Itu yang mau berdiri. Harus tegak tauhidnya di atas dunia ini. Tegak tauhid ke diri kita. Kan gitu. Alatnya apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu alat tauhid. Nah, alat tauhid tongkat. Pukulkan tongkat ke batu yang besar itu. Mana batu yang keras? Ini hati ini. Ini hati ini batu yang keras ini. Wadrib bi'asokal hajar. Ya, pukul kentungkan ke batu yang keras itu. La ilaha illallah. Yang kuat. Ya, kalau lembek itu nggak bakal pecah Pak batunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu nggak akan pecah batu yang keras itu. Wadrib bi'asokal hajar. Pukul. Ya, bisautin qawiyyin wa darbin syadidin. Suara keras, pukulan dahsyat. La ilaha illallah. Jadi nggak bisa mendayu-dayu Pak zikirnya itu. Kapan pecahnya? Makanya bertahun-tahun kita zikir kalimat itu tapi nggak ada perubahan. Nggak tersentuh hati kita ini. Ya. Tapi kalau dipukulkan dengan kuat, ya, wadrib bi'asokal hajar, pukulkan dengan kuat ke batu itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Ada mata air yang mengalir sampai ke mata, cengeng jadinya, nggak bisa ngedengar orang baca Quran, nangis. Ya, ngelihat ada situasi orang miskin, orang nggak punya, nangis. Melihat orang tawaf di Ka'bah walaupun lewat TV, nangis. Cengeng. Nah, itu namanya mata air sudah mulai keluar, memancar sampai ke mata. Ada mata air memancar sampai ke pikirannya. Ya, selalu berpikir bagaimana berbuat baik kepada orang lain. Ya, bagaimana caranya supaya melepaskan kesusahan orang lain, bukan nyusahin orang lain. Ya, ada yang mengalir sampai ke tangan. Ringan tangan membantu orang lain. Ini namanya sudah muncul 12 mata air dari batu yang keras sampai memancar. Ada yang ke mata, ke telinga, ke pikiran, ke mulut, sampai ke tangan, ke kakinya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi oleh karena itu untuk membersihkan hati itu pakai zikir. Ya, makanya orang yang tidak senang zikir itu sama dengan artinya masih senang hatinya kotor. Nah, masih senang hatinya punya penyakit. Nah, kita kepingin hati kita salim, bersih, ya, bersih dan sembuh dari penyakit. Ada hati yang mayit, hati yang mati. Nah, ini sudah susah. Apa hati yang mati? Kata Nabi SAW. Orang yang duduk bermajlis, ya. Orang yang hatinya ingat dengan Allah, zikir dengan Allah, ya, duduk bermajlis dengan orang yang hatinya lalai ingatnya kepada Allah, sama saja orang yang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Masya Allah. Ada satu orang hatinya ingat ke Allah, zikir terus menerus hatinya. Duduk bermajlis dengan orang yang lalai hatinya ingatnya ke Allah. Yang ada kebanggaan-kebanggaan semua, hatinya lalai. Itu sama dengan orang hidup duduk di tengah gelimpangan mayat. Badannya yang hidup tapi hatinya yang mati. Nah, ini bahaya nih, Pak. Kalau badan yang hidup, hati yang mati, maka dia ngerampok, maka dia mutilasi, maka dia korupsi. Itu yang kejadian. Kenapa? Karena badannya hidup, hati mati. Nggak ada rasa sayang, rasa kasihan sama orang lain, enggak. Ini hati yang mati. Nah, hati yang mati cara menghidupkannya bagaimana? Talqin zikir.
Jadi talqin zikir menghidupkan hati yang sudah mati. Laqinu mautakum, kata Nabi. Talqinkan yang sudah mati itu. Hati yang sudah ingat kepada Allah, yang tidak ingat lagi kepada Allah, itu talqinin. Ajarkan. Tapi di kita nih ada diajarin kalau sudah dikubur dulu. Talqin mayat namanya. Ya, begitu mayat sudah dikubur, sudah selesai, kembang sudah ditabur, duduklah seorang ustaz, wahai fulan bin fulan, kalau datang 2 orang malaikat kepadamu, janganlah kamu takut. Mereka adalah Munkar dan Nakir, mereka adalah hamba Allah juga. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, ya, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Ini udah dikubur baru diajarin, lagi hidup aja susah betul hafalnya. Ya, tapi ini isyarat, Pak. Jangan terpaku karena dibaca dalam dikubur itu, enggak. Ini isyarat. Yang sudah mati itu talqin. Jadi jangan kita terpaku matinya, jasadnya mati. Nah, kalau jasad mah dia nggak bisa apa-apa. Nih maksudnya hati yang sudah mati ini talqinkan. Ya. Ajarin cara berzikirnya, namanya talqin zikir. Jadi talqin zikir itu menghidupkan hati yang sudah mati. Ya, membersihkan. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit lagi, inna dzikra min a'zamil umuril fadail. Nah, zikir itu merupakan ya urusan atau pekerjaan yang sangat agung. Zikir ini dari sekian banyak pekerjaan yang paling agung adalah zikir. Dari sekian banyak zikir yang paling agung adalah zikir falam annahu la ilaha illallah wa afdalul qurabat, ya. Dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling cepat, ya, paling dekat kepada Allah. Wa usul wasail, dan cara untuk ya menghadap Allah, usul kepada Allah dengan usul kepada Allah dengan sempurna dan dengan cepat, dengan zikir itulah. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena dibatasi waktu, saya cukupkan demikian materinya. Namun kalau ada yang mau kita diskusikan, mari kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.